Halo semuanya, selamat datang di channel Auto Driver. Jika Anda mungkin sedang memiliki budget 500 jutaan rupiah dan sedang berpikir untuk membeli sebuah mobil SUV baru, Anda bisa memilih Toyota Fortuner, Mitsubishi Pajero Sport, Honda CR-V, hingga ke Mazda CX-5 atau mungkin Toyota CHR. Tetapi jika Anda tidak terpatok dengan mobil baru, mungkin bisa juga mobil second dan mobil Eropa. Anda bisa memilih, ini dia BMW X1 keluaran tahun 2017. Lantas seperti apa mobil ini? Seperti apa fitur-fitur yang ditawarkan dan kelebihan apa saja yang ada di mobil ini? Ikuti terus videonya. Nah, sebelum saya membahas kelebihan apa saja pada mobil ini, saya akan beritahu pada Anda bahwa Gias kini memiliki aplikasi terbaru yang bernama Gias Auto 360. Tentu aplikasi ini berguna bagi Anda yang sedang menjalankan usaha otomotif di bidang digital. Aplikasi ini menjadi solusi digital penjualan kendaraan serta produk pendukung otomotif dengan mudah, aman, dan nyaman. Ayo segera gabung jadi merchant, cara daftarnya mudah dan tentunya gratis. Untuk keterangan lebih lanjut, Anda bisa klik link di kolom deskripsi. Ada beberapa alasan untuk menjadi pertimbangan Anda memilih BMW X1 ini. Yang pertama adalah BMW X1 ini keluaran tahun 2017. Tetapi bisa dilihat ini modelnya tidak lekang oleh waktu dan dia masih awet. Berbeda dengan merek-merek Jepang yang biasanya ketika sudah berumur 5 tahun itu agak cenderung kemakan usia. Nah, yang kedua tentu saja brandnya ini BMW. Tentu ketika Anda mengendarai mobil BMW, mobil Eropa, tingkat gengsi lebih tinggi dibandingkan Anda mengendarai sebuah mobil merek Jepang. Dan yang ketiga, jika Anda mengendarai mobil ini sendiri, ini akan menjadi lebih masuk akal dibandingkan Anda memilih sebuah SUV medium ataupun SUV leather frame. Dan tidak hanya itu, mobil ini masih sangat nyaman dikendarai ketika Anda berada di jok belakang dan menggunakan jasa pengemudi alias supir. BMW X1 yang kami review ini merupakan BMW X1 lansiran tahun 2017 atau dikenal dengan kode bodi F48. Sebelum ada generasi kedua ini, BMW Indonesia sudah menghadirkan BMW X1 generasi pertama yang sangat berbeda dengan generasi keduanya. Dia dimensi lebih kecil, lalu penggerak roda belakang, dan sebagai informasi saja, BMW X1 generasi pertama itu dia mengambil basis dari BMW seri 3 E91 atau BMW seri 3 Touring. Berbeda dengan F48 ini, dia berbeda jauh dan basisnya dari sebuah Mini. Unit ini kami dapatkan dari showroom mobil premium Auto High dan dijual dengan harga 565 juta rupiah. Jadi jika Anda berminat dengan mobil ini atau mobil-mobil premium lainnya, Anda bisa langsung follow Instagramnya di @autohigh.id. Oke, untuk bagian depannya bisa dilihat ini masih sangat terlihat muda, masih sangat up to date jika dibandingkan dengan model terkini. Memang model terkini memiliki perbedaan dibandingkan model tahun 2017 ini, seperti di bagian bumpernya dia desainnya ini cenderung lebih simple. Tetapi untuk bagian lampu depannya dia sudah dilengkapi dengan lampu LED dan juga dia dilengkapi dengan cornering light. Jadi ketika Anda mengesen ke kanan atau kiri, dia akan nyala untuk bagian kanan dan bagian kirinya. Lanjut ke bagian grillnya, dia memang dimensi grillnya ini belum selebar atau sebesar model tahun 2020. Sekarang kita lihat bagian mesinnya. BMW X1 tahun 2017 ini dilengkapi dengan mesin yang setipe dengan versi tahun 2021. Dia dilengkapi dengan mesin 1500 cc 3 silinder twin power turbo yang mampu menghasilkan tenaga 136 horsepower serta torsi 220 Nm. Mesin ini berpadu dengan transmisi otomatis 6 percepatan dan mengalirkan semua tenaganya ke roda depan. Memang mesin ini menjadi pertimbangan banyak orang karena mesin ini memiliki konfigurasi 3 silinder yang memang sedikit menimbulkan getaran dan kurang merdu jika Anda menekan gas penuh. Suaranya itu ya layaknya 3 silinder, tetapi ini menjadi rahasia BMW, rahasia racikan BMW karena BMW menciptakan mesin 500 cc per 1 silinder. Di X1 ini 1500 cc 3 silinder, lalu 2000 cc 4 silinder, 3000 cc 6 silinder, dan 4000 cc 8 silinder. Itu adalah rahasia BMW mengapa menciptakan
racikan seperti itu. Pelek desainnya seperti ini dan dia sudah menggunakan diameter ring 18. Lalu ini dia S-Drive 18i yang merupakan tipe ini. S-Drive ya dia penggerak roda depan saja, bukan penggerak 4 roda, dan 18i adalah tipe mesinnya 1500 cc 3 silinder twin power turbo. Lanjut kita ke bagian sini, dia sudah dilengkapi dengan sistem kunci keyless, tetapi dia belum dilengkapi dengan smart keyless entry. Jadi ketika Anda ingin membuka atau mengunci pintu, Anda harus mengoperasikannya lewat remote-nya. Lanjut, kita lihat dimensinya. Ini dimensinya masih sama dengan BMW X1 generasi terbaru ya, karena kode bodi masih sama, dia F48, hanya saja dia berbeda pernak-pernik atau aksesoris dibandingkan versi terbarunya. Ini dia bagian belakang dari BMW X1, ada emblem X1 tentu model dari mobil ini. Untuk lampu belakangnya dia belum dilengkapi dengan lampu LED untuk bagian lampu sen dan juga bagian lampu belakangnya, tetapi untuk lampu mundur dan juga lampu pengeremannya dia sudah dilengkapi dengan LED. Lanjut kita ke bagian bumper, dia desain seperti ini, ada aksen hitam Dove dan ada aksen silver untuk diffusernya. Ini dia knalpotnya, dia desainnya menonjol. Lalu langsung kita lihat bagasinya saja, dan yang ini cukup istimewa karena dia sudah dilengkapi dengan mekanisme pembukaan secara elektris. Lanjut kita ke ruang bagasi ini, dia space-nya cukup luas untuk seukuran SUV mini seperti ini, dan kita lihat bagian bagasinya, bawah bagasi maksud saya, dia juga dilengkapi dengan penyimpanan di lantai bawahnya ini, dia cukup luas dan dia tidak dilengkapi dengan ban serep karena BMW X1 ini sebagai standar dilengkapi dengan tipe ban RFT. Lalu ketika Anda membawa barang yang cukup besar, Anda tinggal menarik tuas yang ada di bagian sini karena dia bisa melipat secara elektrik seperti ini. Nah, ini sangat mudah tuh, dia melipat sendiri. Ini mengingatkan saya pada model BMW yang flagship, yaitu BMW X3 dan juga X5. Oke, sudah puas membahas bagian keseluruhan eksteriornya. Sekarang kita akan bahas bagian dalam mobil ini. Tapi sebelumnya saya akan beritahu pada Anda bahwa mobil ini itu kondisinya masih sangat bagus. Kilometer ditempuh hanya 18.000 km saja dan masih seperti baru. Let's go, kita bahas bagian dalamnya. Cuaca di luar panas banget, dan emang kadang-kadang kalau nge-review mobil cuaca panas gini tuh bikin semangat nge-review itu agak drop. Tapi untungnya, kru kita nih selalu bawa Kopiko Lucky Day setiap kali nge-review. Langsung saja kita minum. Enak banget dan langsung semangat lagi nge-review. Karena Kopiko Lucky Day ini adalah kopi susu khas Thailand yang rasa kopinya ini enak dan nenang banget. Langsung aja kita review mobil ini. Dan bisa dilihat bagian dalam mobil ini itu masih sangat kental aura premiumnya. Dilihat bagian dashboardnya ini masih sama dengan model-model SUV lainnya. Dan yang sangat istimewa adalah menurut saya adalah ini dia bagian wood panelnya ini. Karena wood panel ini tidak lagi ditemukan di model tahun 2019 ke atas. Ini model wood panel ini mirip dengan BMW X3 maupun BMW X5 generasi terbaru. Lalu instrumen cluster ini dia masih model analog, belum digital seperti model-model BMW terbaru, tapi tidak apa-apa karena ini justru sangat kental dengan nuansa BMW yang ada sebelum tahun 2017. Dan di bagian tengahnya ini dia dilengkapi dengan information display yang informasi cukup lengkap. Dan dia sudah dilengkapi dengan BMW iDrive. Memang dia ukurannya adalah ukuran yang paling kecil dari model-model BMW lainnya, tapi dia masih sangat intuitif dan juga informasi yang disajikan dia masih lengkap. Dia dilengkapi dengan koneksi Bluetooth untuk audio dan dia memang bukan iDrive generasi terbaru, tetapi untuk mobil-mobil bekas BMW itu setahu saya itu bisa di-upgrade untuk iDrive-nya. Jadi bisa ditingkatkan untuk software dari iDrive-nya menjadi versi terbaru. Lanjut kita ke bagian tengahnya ini merupakan pengaturan head unitnya seperti BMW lainnya. Lalu untuk pengaturan AC ini sudah digital dan dia juga sudah dilengkapi dengan dual zone. Lanjut kita ke bagian tengah. Ini sudah dilengkapi dengan 2 buah cup holder dan ada juga soket 12 volt di bagian sini. Transmisi ini memang modelnya cukup menarik dan ini cukup unik karena
hanya ditemukan di BMW X1 tahun 2017 yang modelnya shifternya ini sangat tinggi seperti ini. Dia memang cenderung lebih mirip ke model Mini. Dan untuk versi tahun 2019 ke atas dia sudah dilengkapi dengan joystick. Untuk bagian tengahnya ini untuk pengaturan iDrive. Dia sudah sistem putar seperti ini dan ini mengoperasikannya menjadi sangat mudah untuk mengoperasikan iDrive-nya. Lanjut ke bagian tengah, dia ada tombol traction control dan juga pengaturan berkendara yaitu Eco Pro, Comfort dan juga Sport. Untuk handbrake-nya dia sudah dilengkapi dengan handbrake secara elektris, jadi mengoperasikannya sangat mudah, tidak perlu lagi menggunakan otot, tetapi memang dia belum dilengkapi dengan auto hold. Nah, untuk bagian tengah, kita lihat untuk bagian armrest-nya, ini kita letakkan dulu di bagian cup holder-nya karena mobil ini memiliki cup holder yang cukup banyak. Di bagian sini ada, di bagian tengah ada, lalu di bagian door trim kiri tentunya juga ada. Dia dilengkapi dengan armrest sehingga posisi berkendara ini menjadi sangat menyenangkan. Lalu ada juga tempat penyimpanan di bawah armrest ini yang cukup luas. Lalu mobil ini sudah dilengkapi dengan keyless entry dan juga ini start stop seperti ini. Dia juga ada auto off untuk menghemat konsumsi bahan bakar. Speaker, karena model ini merupakan salah satu model entry level BMW, ya wajar saya dia belum dilengkapi dengan speaker aftermarket dari Harman Kardon, tetapi saya merasa sudah membawa mobil ini beberapa hari, suara yang dihasilkan itu menurut saya cukup premium karena speaker mobil ini cukup banyak, ada di bagian sini, lalu juga ada di bagian tengah yang menghasilkan suara penuh di dalam kabinnya. Lanjut kita ke pengaturan berkendaranya. Ini masih sangat ergonomis, ya wajar karena ini merupakan sebuah BMW. BMW itu terkenal dengan tingkat fun to drive yang tinggi dan juga terjadi pada BMW X1 ini. Lalu pengaturan joknya ini dia sudah elektris baik kanan maupun sisi penumpang di bagian kiri. Untuk ketinggiannya bisa diatur, lalu sandarannya bisa diatur secara elektris dan dia juga dilengkapi dengan memory seat. Ada 2 buah pengaturan ini. Dan tentu saja yang dihasilkan tinggi saya 170 cm dan ini masih sangat ergonomis. Joknya, saya juga lupa menyebutkan, dia dilengkapi dengan sport seat, jadi menambah kenyamanan ketika berkendara karena bagian paha kaki ini akan tertumpu dengan baik oleh joknya. Tetapi memang ada satu hal yang menurut kami agak disayangkan, ini dia bagian sayap dari joknya ini agak sedikit sempit, jadi mungkin ketika postur tubuh Anda agak lebar, ini rasanya agak sedikit sempit ketika duduk di jok pengemudi. Untuk materialnya mobil ini dilengkapi semua dengan soft touch, bagian dashboardnya, lalu juga bagian door trim ini semua soft touch, tidak ada plastik keras sehingga kesan yang dihasilkan dari ruang kabin ini sangat berkelas. Nah, untuk menjaga ruang kabin ini tetap berkelas, tentu Anda harus menjaga kebersihan dari ruang kabin mobil ini. Mobil ini sudah berusia hampir 5 tahun, mobil ini keluaran tahun 2017, dan untuk membersihkan ruang kabinnya, kami percayakan kepada kedua cairan dari STP ini, Tough Stuff Multipurpose Foam Cleaner dan juga Son of a Gun Protectant. STP Tough Stuff Multipurpose Foam Cleaner ini adalah foam pembersih serbaguna yang Anda dapat gunakan untuk membersihkan non-non bandel seperti debu dan kotoran. Karena smart dan active foamnya mampu masuk ke dalam pori-pori sehingga efektif membersihkan dan mengangkat kotoran dengan maksimal. Penggunaannya sangat mudah. Cukup semprotkan Tough Stuff ke bidang yang kotor, diamkan beberapa saat, kemudian diseka dengan lap microfiber. Dalam waktu singkat, kotoran akan terangkat. Oke, STP Tough Stuff Multipurpose Foam Cleaner ini juga dapat digunakan untuk bahan kain, bludruk, karpet, kain fabric, ataupun kulit imitasi. STP Tough Stuff Multipurpose Foam Cleaner sangat aman karena tidak mengandung fluorokarbon dan juga fosfat. Kemudian, untuk bagian-bagian seperti dashboard, door trim, Anda juga bisa mengaplikasikan STP Son of a Gun. STP Son of a Gun Protectant ini mengandung high gloss and sunscreen formulation yang dapat melindungi permukaan karet, vinil, kulit, serta plastik dari paparan sinar UV yang dapat menyebabkan retak dan juga memudarnya warna. Cairan lebih pekat sehingga daya kerjanya kuat. Dengan formula khusus yang lebih kental untuk mudah diratakan, melapisi permukaan untuk mencegah kotoran dan baret, serta mengkilapkan sekaligus merawat dan melindungi seluruh bagian mobil Anda untuk bahan vinil, kulit, karet, serta plastik dari pengaruh sinar UV matahari. Nah, untuk material lainnya seperti bahan joknya ini joknya kulit asli, bukan kulit
imitasi atau kulit sintetis. Nah, sudah puas membahas bagian depannya, sekarang kita langsung aja ke bagian belakangnya. Nah, selain berkendara dengan mobil ini karena rasa berkendara menyenangkan dan juga posisi duduknya juga sangat ergonomis, duduk di baris keduanya ini untuk BMW X1 keluaran tahun 2017 ini juga sangat menyenangkan. Bisa dilihat ini posisi berkendara saya, tinggi saya 177 cm dan bisa dilihat ruang kaki yang dihasilkan masih sangat leluasa, dan untuk headroom ini masih sangat memadahi untuk tinggi saya yang 170 cm, dan mobil ini juga dilengkapi dengan atap panoramik yang menambah kesan mewah dan juga kesan luas di dalam kabinnya. Belum lagi untuk sandaran jok belakangnya ini bisa disandarkan lagi. Nah, sehingga ini menghasilkan posisi duduk yang sangat baik, sangat nyaman di bangku baris keduanya. Jadi sebagai kesimpulan, duduk di baris kedua dari BMW X1 tahun 2017 ini sangat menyenangkan, dan jika Anda membeli BMW X1 seharga 565 juta rupiah ini, Anda bisa berkendara sendiri ataupun menggunakan jasa driver atau jasa supir, dan Anda hanya duduk manis di bangku baris keduanya ini. Lanjut kita lihat kelengkapan-kelengkapan lainnya. Mobil ini dilengkapi dengan double blower yang ada di bagian sini, lalu juga ada soket 12 volt di bagian sini. Dan untuk armrest, dia juga ada armrest. Nah, ini tentu menghasilkan posisi duduk yang lebih baik lagi jika armrestnya dibuka, dan dia juga memiliki dua tempat cup holder di bagian armrestnya ini. Lalu untuk pelipatan joknya ini, dia bagian tengahnya ini bisa dilipat secara individual seperti ini. Jadi ini semacam quick access, jadi ketika mungkin Anda ingin mengambil barang yang ada di bagasi, Anda tinggal mengambilnya dengan mudah dan melipatnya lagi seperti ini. Ini sangat menyenangkan. BMW X1 generasi kedua ini memang radikal, terutama di bagian penggerak serta mesinnya. Ya, BMW X1 ini merupakan salah satu model BMW pertama di Indonesia yang menggunakan roda depan. Jika sebelumnya itu sudah ada BMW seri 2 Active Tourer, dan BMW X1 ini memang dia penggeraknya sangat berbeda, bahkan tidak hanya penggerak rodanya saja, mesinnya pun juga jauh berbeda dibandingkan versi sebelumnya dan model-model lainnya, karena ini hanya 1500 cc. Oke, kita bahas ke penggerak roda depannya dulu. Penggerak roda depan mobil ini memang rasanya itu, ya kalau Anda mungkin tidak membawanya di sirkuit atau melaju dengan kecepatan tinggi, memang tidak begitu terasa perbedaannya dengan penggerak roda belakang. Tetapi menurut saya justru ini jadi rasanya itu lebih tajam. Memang kalau dikemudikan secara agresif memang ada sedikit gejala understeer, tapi kan kita membeli mobil untuk digunakan sehari-hari, bukan untuk penggunaan yang agresif, bukan untuk penggunaan sirkuit atau sebagainya. Ini hanya penggunaan harian, dan menurut saya penggerak roda depan pada mobil ini masih rasanya masih masuk akal. Seperti ini malah justru menurut saya ini untuk seukuran SUV seperti BMW X1 ini, dia pengendaliannya cenderung lebih tajam dibandingkan penggerak roda belakang. Sebagai SUV, mobil ini memiliki karakter suspensi yang cukup unik. Agak keras, namun handlingnya lincah. Karena di awal saya sudah membandingkan dengan mobil-mobil baru, mobil-mobil Jepang seperti Honda CR-V ataupun Nissan X-Trail yang rentang harganya, harga barunya sama dengan BMW X1 ini. Nah, kita bahas suspensinya. Untuk suspensinya memang ini sedikit lebih keras dibandingkan Honda CR-V. Bahkan menurut saya memang karakternya sangat berbeda. Ini termasuk keras ya, karena BMW X1 tahun 2016 ini itu 2016-2017 ini itu di basis mobilnya itu mengambil dari Mini Countryman, yang mana Mini itu terkenal dengan rasa berkendaranya yang go-kart feel. Di BMW X1 ini memang dia tidak sekeras Mini, tapi ada rasa kerasnya. Seperti tadi di sambungan beton tol itu ada dedek-dedek, nah emang agak keras. Nah, tapi ketika di jalan-jalan yang rusak misalkan atau di bawah tidur, dia tidak sekeras Mini, tapi mungkin lebih keras dibandingkan maksud saya SUV Jepang seperti Honda CR-V, lalu juga
Nissan X-Trail, lalu juga Mazda CX-5 ini sedikit lebih keras. Mazda CX-5 itu emang keras, tapi ini masih sedikit lebih keras. Tapi sisi positifnya justru pengendalian dari SUV yang dimensinya jauh lebih besar dibandingkan X1 terdahulu itu, ini lebih tajam justru. Seperti ini. Tuh, ini masih tajam dan dia justru minim gejala body roll. Oke, jika Anda sedang mencari SUV Eropa versi bekas, salah satu kandidat terkuatnya adalah mungkin ini BMW X1 yang rentang harganya 500 sampai 600 juta rupiah, dan tentu ada beberapa opsi-opsi lain seperti mungkin Mercedes-Benz GLA, lalu juga ada Volkswagen Tiguan. Itu rentang harganya mirip-mirip dan memang menjadi pesaing dari BMW X1 ini. Dan memang kalau misalkan Anda memilih BMW X1, ada salah satu bahan pikiran yang mungkin Anda pertimbangkan matang-matang, yaitu mesinnya. Ya, dia mesin itu 3 silinder, jadi 1500 3 silinder turbo. Jadi ketika Anda membuka kap mesinnya lalu menyalakan mobilnya, menyalakan mesinnya, maka yang terdengar itu suaranya kurang merdu memang. Nah, tapi ketika Anda masuk ke dalam, sudah menyetir seperti ini, sudah mengendarai mobil, ketika Anda melakukan akselerasi seperti ini, memang ada suara sedikit kurang merdu, tapi sudah diredam dengan baik oleh sistem peredaman kabinnya. Tetapi tidak sampai di situ. Kelemahan lainnya adalah, menurut saya, selain dia mesinnya kurang merdu, suaranya, dia tenaganya itu cenderung paling yang kurang bertenaga dibandingkan GLA maupun Volkswagen Tiguan. Dalam kondisi baru, mobil ini tenaganya 136 horsepower serta torsinya 220 Nm, yang artinya dia masih kalah dengan Mercedes-Benz GLA yang memiliki tahun produksi serupa tahun 2017. Dia mesinnya 1600 cc yang mampu menghasilkan tenaga 156 horsepower, yang artinya tenaganya itu terpaut sekitar 20 horsepower. Lalu jika dibandingkan Volkswagen Tiguan, memang tidak banyak, tetapi sebagai catatan, Volkswagen Tiguan itu dia memiliki mesin yang kapasitasnya lebih kecil justru dibandingkan BMW X1 ini. Dia hanya 1400 cc dan tenaganya 140 horsepower. Tetapi sekali lagi, Volkswagen Tiguan itu dia dilengkapi dengan mesin berkonfigurasi 4 silinder. Ya, memang mungkin menjadi consider Anda ketika membeli BMW X1 ini adalah jantung pacunya. Tetapi di balik itu semua, di balik suara mesin yang kurang merdu, tenaganya yang kurang wah gitu ya, konsumsi bahan bakar dari BMW X1 ini untuk versi baru itu sangat baik. Untuk rute dalam kota dengan kecepatan rata-rata 22 km per jam, BMW X1 ini berhasil mencatatkan angka 10,5 km per liter. Sedangkan untuk rute tol dengan kecepatan rata-rata 90 km per jam, X1 ini berhasil mencatatkan angka 17,8 km per liter. Tapi perlu diingat, itu untuk versi baru, versi GRS dari pabrik, dari dealer. Tetapi kami rasa itu tidak terpaut jauh untuk BMW X1 versi bekas ini, karena dia kilometernya baru 18.000 dan kami rasa tenaga mesin serta konsumsi bahan bakarnya tidak akan terpaut begitu jauh. Memang ketika Anda memikirkan sebuah SUV berharga 500 jutaan, untuk versi baru banyak pilihan untuk SUV merek Jepang. Tetapi memang akan lebih menyenangkan jika memiliki SUV bermerek premium, bermerek dari Eropa seperti BMW, khususnya untuk X1 ini yang memiliki harga 565 juta rupiah. Tetapi tentu ada beberapa pertimbangan, yaitu yang pertama adalah pajak per tahun, pajak kendaraan bermotor per tahun dari mobil ini. Kami sudah mengeceknya dan mobil ini kepemilikan pertama dan memang harga PKB-nya itu cukup tinggi. Untuk BMW X1 tahun 2017 ini domisili DKI Jakarta, itu PKB per tahunnya masih 11,7 juta rupiah per tahun. Artinya dia tampaknya lebih mahal dibandingkan
Toyota Fortuner tahun 2021 sekalipun, atau misalkan Mazda CX-5 tahun terbaru tahun 2021. Dan mungkin yang kedua adalah after sales dari mobil ini. Spare part fast movingnya memang bisa dinilai lebih mahal dibandingkan SUV merek Jepang. Dan Anda bisa cek, ini dia harga spare part fast moving dari BMW X1 tahun 2017 berkode F48. Ya, sebenarnya BMW X1 ini tidak ada masalah yang krusial ketika Anda membeli mobil ini. Tentu yang pertama adalah pastikan mobil ini bebas dari tabrak, dan di BMW X1 yang kami tes ini tentu ini bebas tabrak mobilnya. Ini masih kondisinya full kaleng, masih cat ori semuanya ke seluruh bodinya. Lalu yang kedua, electrical ya. Pastikan electrical dari BMW X1 ini semua bekerja dengan baik dan dia tidak ada indikator penunjuk masalah di bagian instrumen clusternya. Biasanya kalau BMW atau Mercedes-Benz itu ada kendala, ada kerusakan di electrical, dia akan muncul di indikator malfunction di bagian instrumen clusternya ini. Lalu yang ketiga adalah, ini sebenarnya adalah hal yang umum, tidak hanya di BMW X1 tapi semua mobil ketika Anda ingin membeli itu pastikan bracket jok yang ada di bagian bawah sini itu dia bebas dari karat. Karena biasanya yang sudah ditemukan karat di bagian bracket jok itu biasanya sudah bekas tergenang banjir. Dan mobil BMW X1 ini dia tidak ada karat sama sekali, dan bisa dipastikan mobil ini bebas dari banjir dan tidak pernah tergenang banjir sekalipun. Ya, memang BMW X1 yang kami tes ini dia masih dalam kondisi prima. Ini rasanya masih seperti mobil baru karena mobil ini baru menempuh jarak 18.000 km. Oke, sebagai kesimpulannya, dengan harga 565 jutaan rupiah Anda sudah bisa membeli sebuah SUV BMW meski versi bekas, tetapi kami menilai mobil ini masih sangat layak untuk dibeli bila dibandingkan dengan model-model mobil Jepang keluaran terbaru seperti Toyota Fortuner, lalu juga Honda CR-V. Tentu gengsi Anda dengan mobil ini akan lebih meningkat dibandingkan mobil-mobil merek Jepang, karena ya mobil ini mengusung nama atau merek dari Eropa yaitu BMW. Tidak sampai di situ, tidak hanya mereknya saja, tidak hanya nama besar BMW saja, tetapi juga BMW X1 generasi kedua ini dia jauh mengalami peningkatan dibandingkan generasi sebelumnya. Karena mobil ini kami nilai cukup serbaguna. Seperti ini, ketika mengendarainya, ini rasanya masih sangat fun to drive, sama seperti model-model BMW lainnya. Posisi duduk ergonomis, lalu juga masih sangat nyaman. Suspensinya juga dia sangat agile. Tenaga mesin ya cukup mumpuni, masih sangat fun to drive. Tetapi di sisi lain, ketika Anda menggunakan jasa pengendara alias supir, ketika Anda berada di jok belakang, itu rasanya masih sangat nyaman duduk di jok belakang. Berbeda dengan X1 generasi terdahulu yang memang dikhususkan untuk driver oriented, hanya untuk pengendara saja. Yang selebihnya ketika Anda duduk belakang mungkin tidak lebih nyaman dibandingkan X1 generasi kedua ini. Lalu juga mobil ini menawarkan beberapa spesifikasi yang ada di BMW kakaknya yang lebih mahal. Seperti yang pertama, iDrive ini sangat intuitif. Memang dia tidak memiliki layar yang sebesar model-model BMW lainnya. Ini layar terkecil, tapi ini masih sangat intuitif, masih sangat informatif. Ini fungsi sangat baik. Lalu juga saya juga lupa menyebutkan, dia memiliki ambient light di sini yang ketika menyala di malam hari itu dia sangat cantik dan menambah aura cantik di dalam kabinnya, aura kemewahan juga tentunya.
Tetapi memang dia hanya tersedia dalam 2 pilihan warna. Lalu wood panel yang ini wood panelnya berkelas sekali. Ketika Anda berada di balik kemudinya melihat wood panel serta perpaduan dengan warna saddle brownnya ini rasanya serasa menaiki mobil yang memang masih mahal, masih sangat berkelas. Lalu juga atap panoramik ini mungkin menjadi incaran bagi orang-orang yang sedang membeli mobil saat ini. Memang tidak bisa dipungkiri, sunroof dan juga panoramic roof itu menjadi sebuah opsi yang kini wajib dimiliki oleh konsumen. Salah satu consider lah orang untuk memilih sebuah mobil. Tetapi memang di balik keistimewaan itu semua ada beberapa hal yang harus dipikirkan, seperti yang pertama tadi, PKB per tahunnya masih cukup mahal. Lalu yang kedua, spare part fast moving dari mobil ini memang layaknya sebuah mobil Eropa, dia harganya cenderung lebih tinggi dibandingkan spare part fast moving untuk mobil merek Jepang. Jadi begitulah hasil review used car kami terhadap BMW X1 2017 ini. Klik like jika Anda menyukai video ini, subscribe jika Anda belum, dan jangan lupa juga untuk isi kolom komentar di bawah. Main juga ke website www.autodriver.com, dan jangan lupa juga untuk download aplikasi Autodriver di Google Play Store. Terima kasih sudah menyaksikan dan sampai jumpa.